Halo para pecinta manhwa, kali ini Mimin akan melanjutkan kisah Kinan di part 31. Hayo, siapa yang udah nunggu-nunggu nih? Tapi sebelum lanjut, bolehlah Mimin minta traktirannya buat ngopi teman Mimin bikin konten. Link traktiran udah Mimin simpan di deskripsi ya. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share ya agar channel ini semakin berkembang dan Mimin juga semakin semangat untuk upload tiap hari. Oke lah, tanpa lama-lama kita gaskeun. Kinan pun menyerang Oyang Jun dengan teknik pukulan gunung. Sesuai keinginanmu bangsat, ucap Kinan. Seketika sebuah gunung besar pun menimpa Oyang Jun. Anjir, dia benar-benar tahu kelemahanku, ucap Oyang Jun. Serangan Kinan tidak berhenti sampai di sana. Ia kemudian menggunakan teknik pedangnya untuk memotong Oyang Jun. Namun Oyang Jun yang tidak tahu malu, ia melanggar janjinya. Ia menggunakan senjata Xiantian yang berbentuk perisai untuk menahan serangan Kinan. Para penonton pun sangat kesal dibuatnya. Tidak tahu malu. Dalam pertarungan yang adil, bahkan dia menggunakan senjata Xiantian. Oyang Jun benar-benar tercela. Namun ya, namanya juga si Oyang Jun. Dia akan menghalalkan segala cara untuk membunuh Kinan. Ia pun mengeluarkan senjata yang lainnya sambil berkata, "Jika aku bisa membunuh Kinan, memangnya ada apa dengan ketidaktahu-maluan? 7 raungan api langit." 3 serangan senjata Xiantian pun serentak mengarah menuju Kinan. Tapi Kinan dengan mudah menghindari semua serangan senjata Xiantian tersebut. Memangnya kenapa jika ada lebih banyak senjata Xiantian? Ucap Kinan. Dengan nafsu membunuh yang tinggi, Kinan balik menyerang Oyang Jun. Matilah, ucap Kinan. Namun lagi-lagi Oyang Jun menggunakan senjata Xiantian perisainya untuk menahan serangan Kinan. Aku tidak menduga tubuh fisiknya sudah menjadi sangat kuat. Ucapnya terkejut karena tubuh fisik Kinan sangatlah kuat. Kemudian dia menggunakan teknik matanya yang dimana teknik mata tersebut berada di ranah lapisan pertama Martial King. Kalau begitu, aku akan membuatmu merasakan teknik mataku, ucap Oyang Jun. Putri Miao Miao pun memperingatkan Kinan untuk hati-hati. Lapisan pertama Martial King. Kinan, berhati-hatilah, ucap Putri Miao Miao. Kinan tidak mau kalah, ia juga menggunakan teknik matanya untuk melawan teknik mata Oyang Jun. Oyang Jun, kau benar-benar tidak bisa berhenti makan kotoran. Kau sangat tidak tahu malu. Setelah berkata seperti itu, ia pun berhasil memadamkan teknik mata Oyang Jun. Oyang Jun yang kesal pun seketika menggunakan teknik tingkat lanjut yang sangat berbahaya untuk menyerang Kinan. Kinan, kau yang memaksa aku, ucap Oyang Jun. Ribuan badai petir pun seketika dikeluarkan oleh Oyang Jun untuk membunuh Kinan. Namun dikarenakan teknik itu sangat berbahaya, Putri Miao Miao, naga harimau, dan tetua Shan seketika mengepung Oyang Jun untuk menghentikannya. Bajingan, kau pikir kami tidak ada, ucap naga harimau. Serangan diam-diam kepada Kinan, dasar sialan, ucap Putri Miao Miao, sambil bersiap menyerang Oyang Jun. Oyang Jun seketika panik dan meminta tuan utusan serta ayahnya untuk membantunya. Di sisi lain, Kinan pun berteriak kepada Putri Miao Miao dan naga harimau serta tetua Shan. Berhenti, pertarungan penentuanku dengannya belum berakhir. Bahkan jika dia menggunakan basis kultivasi Martial King, kalian tidak perlu ikut campur. Mendengar perkataan Kinan, Putri Miao Miao langsung bergumam. Apa Kinan gila? Apakah dia ingin menggunakan tubuhnya yang cedera untuk bersaing dengan Oyang Jun yang telah mengerahkan semua kekuatannya? Oyang Jun yang melihat tingkah Kinan yang tidak mau dibantu, dirinya pun tertawa dan berkata, "Kau benar-benar sombong. Kau ingin menantang melintas level ketika kau sedang cedera." Oyang Jun pun kemudian mengeluarkan Martial Soul-nya dengan aura yang sangat mengerikan. Ia pun segera mengumpulkan energi untuk menyerang Kinan. Putri Miao Miao yang khawatir kepada Kinan, ia pun langsung bergerak ke arah Oyang Jun untuk menghentikan serangan tersebut. Aku tidak boleh membiarkan Oyang Jun melakukan serangan ini. Kalau tidak, Kinan akan berada dalam bahaya, gumam Putri Miao Miao. Namun Kinan yang tidak ingin pertarungannya diganggu, ia lalu berteriak lagi, "Menyingkir!" Kinan lalu balik menyerang Oyang Jun dengan teknik yang tidak kalah mengerikan, yang membuat Martial Soul milik Oyang Jun seketika hancur. Oyang Jun dibuat terkejut setengah mati, karena serangan terkuatnya pun dapat dihancurkan dengan mudah oleh Kinan. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa aku menguasai teknik yang mengerikan semacam itu? Tapi Kinan dengan cepat ia telah mengeluarkan pedangnya dan siap untuk menebas kepala Oyang Jun.
Master Zhou pun lalu berkata, ini buruk, dia ingin membunuh Ouyang Jun. Seketika pedang Qinan telah berada di depan wajah Ouyang Jun dan siap untuk memenggalnya. Melihat putranya yang akan dibunuh oleh Qinan, Ouyang Ba pun segera menghampiri Qinan untuk menyelamatkan putranya. Qinan, beraninya kau. Namun di sini Putri Miao Miao menghentikan Ouyang Ba. Jangan pikirkan itu, kata Putri Miao Miao. Qinan seketika melihat ke arah Ouyang Ba dan berkata, kenapa? Tidak berani saat orang lain menghinaku, kau hanya menunggu dan mengabaikannya. Hari ini, dengan pisau yang ada di tanganku, bagaimana jika aku membunuh Ouyang Jun? Ucap Qinan. Mendengar perkataan Qinan, Tuan Utusan pun kemudian berkata, kurang ajar, sebagai semut kau berani memenggal putra Master Sekte. Cepat serahkan hasil yang kau dapat dari petualanganmu. Aku masih bisa mempertimbangkan untuk mengampuni nyawamu. Namun Qinan menjawab, kau pikir kau siapa? Nyala dari sini. Merasa kesal dengan jawaban Qinan, Tuan Utusan pun seketika menyerang Qinan. Matilah! Namun di sini naga harimau dan tetuasan melindungi Qinan dan menghancurkan serangan tersebut. Orang tua tidak tahu malu, kau pikir bisa melakukannya di hadapan kakek naga harimau. Qinan, kami akan membantumu, ucap naga harimau dan tetuasan. Mereka berdua pun bentrok dengan Tuan Utusan, sedangkan Putri Miao Miao dia tetap menghalangi Ouyang Ba. Di sini Qinan pun berkata, mereka yang menipuku harus membayar harganya. Tidurlah selamanya di bawah 9 penjara. Dan Qinan pun menebas Ouyang Jun, dan seketika Ouyang Jun pun mokat. Melihat putranya mati di depan matanya, seketika Ouyang Ba pun menjadi murka. Qinan, dia pun mengeluarkan aura yang sangat mengerikan. Ia kemudian berkata, aku ingin semua orang yang berhubungan denganmu dikubur bersama putraku. Ketiga master yang melihat kekuatan Ouyang Ba serentak berkata, tekanan dari ranah martial super jin. Ouyang Ba, sebenarnya seorang martial super jin, bagaimana mungkin? Qinan pun di sini bergumam. Pada hari itu, aura naga memberitahuku untuk berhati-hati pada Ouyang Ba. Aku seharusnya melihat kultivasinya. Aku ceroboh. Gumam Qinan. Putri Miao Miao di sini pun berkata, meskipun kau seorang martial super jin, kau tidak diizinkan menindas pelayanku, ucapnya. Sedangkan teman-teman Qinan di sini malah meledek Ouyang Ba. Pak tua, kau pikir aku takut padamu? Aku sangat takut tertawa sampai mati. Aku sudah kesal sejak lama melihat kelakuan binatang kecil itu. Dia memang layak mati. Bisakah kau cepat? Ini hampir gelap, ucap mereka. Mendengar ucapan para teman-teman Qinan, Ouyang Ba semakin kesal. Ia pun berkata, sebagai murid sekte Suang Lingku, beraninya kalian tidak mematuhiku. Sialan kalian semua. Ouyang Ba pun langsung melancarkan serangan yang sangat kuat. Sampai-sampai Tuan Utusan pun berkata, hentikan. Apa kau ingin semua tata letaknya jadi sia-sia? Memangnya kenapa dengan anakmu yang sudah mati? Kau dan aku memiliki umur yang panjang dan beberapa dari mereka akan menjadi ahli waris di masa depan. Situasi keseluruhan itu penting. Namun Ouyang Ba tidak mendengarkan ucapan Tuan Utusan. Ia malah melihat tetuasan sambil berkata, kau yang bermarga Shan, aku akan memberimu kesempatan terakhir. Serahkan sutra kaisar pembunuh itu dan aku akan meninggalkan seluruh tubuhmu. Teruslah bermimpi, jawab tetuasan. Kemudian Ouyang Ba pun memerintahkan Zhao Fang, Wei Tong, dan Lin Xuan untuk menyerang tetuasan. Putri Miao Miao pun di sini merasa jika situasi ini sangat buruk. Namun sini Tuan Utusan segera mengurung mereka agar tidak bisa kabur. Seketika mereka pun dikurung di Aprai yang dibuat oleh lempengan immortal. Kemudian naga harimau pun berkata, dua orang tua itu ingin memurnikan jiwa kita. Aku akan melawannya. Putri Miao Miao yang mengetahui kelemahan dari Aprai tersebut lalu berkata, pertahanan terlemah adalah bagian depannya. Ayo serang bersama-sama dan hancurkan Aprai-nya. Mereka serentak menyerang titik terlemah dari Aprai tersebut. Masih ingin menghancurkan Aprai-nya? Kalian bertiga sebaiknya menunggu dimurnikan saja. Aprai permurnian jiwa 9 yin dan 9 roh jahat ini adalah sebuah Aprai unik kuno
yang mana dapat memacu api 9 meter dan mengubah orang yang hidup menjadi roh mati. Setelah berkata seperti itu, Oyangba lalu melihat ke arah Kinan dan berkata lagi, "Kinan, kau tak punya backing sekarang." Namun Putri Miao Miao di sini berkata juga kepada Kinan, "Kinan, jangan khawatir, dia tidak bisa bergerak atau melakukan apapun, karena dia harus mempertahankan upright-nya sekarang." Namun Oyangba tertawa dan berkata, "Masa sih?" Ia kemudian menggunakan jurus kage Bunshin no Jutsu dan membuat tubuhnya menjadi dua. Putri Miao Miao terkejut. "Bunshin, ini buruk," ucap Putri Miao Miao. Kemudian ia bergumam, "Jika seorang ahli tahap martial super jin melatih sebuah teknik rahasia, dia bisa membuat sebuah klon yang tidak berbeda dari tubuh aslinya kecuali tingkat kultivasinya." Kemudian Oyangba pun menyerang Kinan. Putri Miao Miao meminta Kinan untuk lari. Serangan tersebut pun menghantam tubuh Kinan. "Kinan, kau tidak bisa dimaafkan karena membunuh sesama murid. Seharusnya aku menghukum mati dirimu atas nama Master Sekte Xuanling. Tapi karena kau memegang sebuah harta karun di dalam tubuhmu, jika kau berinisiatif untuk menyerahkan harta rahasia itu, aku bisa membuatmu tetap hidup." "Apakah kau pantas mengetahui harta rahasia Pavilion Wu Yuan?" jawab Kinan. Mendengar ucapan Kinan, Oyangba semakin kesal kepada Kinan. Ia pun menambah kekuatannya lagi di dalam serangannya untuk membuat Kinan berlutut. Tapi Kinan dengan senyuman ia berkata, "Kau ingin membuatku berlutut? Binatang tua, mimpi yang sangat bodoh." "Bagus, bagus. Seperti yang diharapkan dari murid sekte Xuanlingku. Aku ingin melihat berapa lama arogansimu bisa bertahan," balas Oyangba. Ia lalu menyerang Kinan lagi dengan serangan yang lebih kuat. Dan serangan tersebut telak mengenai Kinan yang membuat tubuh Kinan seketika dipenuhi luka. Xiaoleng dan Chuyun seketika berteriak, "Kinan!" Namun di balik asap yang menyelimuti, sosok bayangan masih berdiri tegak. Ya, Kinan mampu menahan serangan Oyangba. Kinan lalu berkata, "Binatang tua, teknik apalagi yang kau punya, cepat gunakan." Tantang Kinan kepada Oyangba. Oyangba sangat kesal karena Kinan ternyata sangat kuat. Ia bahkan berani menantang dirinya. Namun tiba-tiba Master Aula Penjualan Harta Karun dan Master Hukuman datang kepada Oyangba. Master Aula Penjualan Harta Karun berkata, "Master Sekte, aku punya harta yang disebut cacing purba penggigit hati. Itu mungkin bisa membantu." "Master Sekte, ada semacam hukum kuno di Aula Hukuman yang disebut hukuman darah. Jika itu digunakan dengan cacing purba penggigit hati, itu cukup untuk membuat hidup lebih buruk daripada kematian. Orang dengan tulang yang keras tidak akan bisa menahan ini," lanjut tetua hukuman. Oyangba yang licik seperti anaknya pun segera memerintahkan mereka untuk melakukan hal licik itu. Cacing itu pun dilemparkan kepada Kinan, dan cacing tersebut segera menggerogoti tubuh Kinan. Kinan terkejut, ia pun berteriak kesakitan. Di saat Kinan tengah kesakitan, Master Aula Hukuman menyerang Kinan sambil berkata, "Kinan, beraninya kau membunuh putraku. Hari ini aku akan membuatmu merasakan siksaan darah." Oyangba yang melihat itu tertawa puas. "Kalian berdua melakukan pekerjaan yang bagus. Kinan, jika kau ingin bertahan hidup, cepat berlutut dan memohon pada aku." Tapi Kinan masih sanggup berdiri. Ia tidak gentar sedikit pun. Ia malah terus menantang Oyangba dengan berkata, "Hah, cuma inikah kemampuanmu? Membosankan," ucap Kinan. Di sini Tuan Utusan lalu berkata kepada Oyangba, "Oyangba, jangan buang-buang waktu. Cepat masukkan Kinan ke dalam upright. Belum terlambat untuk menyiksanya dengan memurnikan jiwanya." "Baiklah, aku akan mengikuti saran utusan." Setelah mendengar perintah dari Tuan Utusan, Oyangba pun langsung menyerang Kinan dengan teknik terkuat. Teknik tersebut bertujuan untuk membunuh Kinan dalam sekejap. "Kinan, kau memang memiliki tulang yang keras, dan kau memiliki pencapaian yang luar biasa. Tapi sekarang kau hanyalah seekor semut. Dengan tubuh seekor semut, beraninya kau melakukan kejahatan keji. Sekarang matilah." Namun ternyata Kinan masih memiliki kekuatan yang mampu menahan serangan Oyangba. Naga harimau lalu berkata, "Hahaha, kau bisa dengan mudah memprovokasiku, tapi kau sudah memprovokasinya. Tunggu saja kematianmu." Di sisi Oyangba sendiri, ia sangat kesal karena serangannya terus saja berhasil dihentikan oleh Kinan. Ia kembali menyerang Kinan dengan teknik yang jauh lebih kuat. "Binatang kecil sialan, aku akan membunuhmu untuk menghindari masalah di masa depan," ucapnya sambil melancarkan teknik yang sangat mengerikan. Namun tiba-tiba sebuah pedang datang dan menghancurkan teknik Oyangba. Oyangba sangat terkejut. Bukankah ini pedang saat itu?" ucapnya. Utusan Tanah Suci Azure Dragon pun yang mengetahui pemilik pedang itu lalu bergumam dengan keringat dingin yang keluar dari wajahnya. "Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa itu muncul di sini? Bukankah dia sudah mati?"
Lalu seseorang pun datang mengambil pedang tersebut sambil berkata, "Dari mana kau punya keberanian untuk menamparnya dengan kejam?" Ya, ternyata orang yang membantu Kinan adalah Tangkisan atau sang kaisar pembunuh. Sang legenda sekte Xuanling yang ditakuti semua orang di sekte Xuanling. Tangkisan lalu berkata, "Aku akan memberi waktu 3 pernapasan untuk menghapus kultivasimu. Jika tidak, kalian berdua akan mati. Dan untuk 4 orang, orang-orang di atas tingkat Aula Master semuanya harus bunuh diri." Setelah Tangkisan berkata seperti itu dan mengancam mereka untuk bunuh diri, para master pun sangat ketakutan dibuatnya. Tetua San yang melihat kedatangan seniornya lalu berkata, "Senior, sejak kau sudah di sini, itu berarti Kinan sudah memenangkan persetujuanmu." Tangkisan hanya melirik tanpa menjawab. Naga harimau yang merasakan kekuatan mengerikan Tangkisan, ia bergumam, "Sialan, dari mana orang tua ini? Kekuatannya sangat mengerikan." Tangkisan kemudian melihat ke arah Kinan sambil berkata, "Bergembiralah, semuanya baik-baik saja." Kinan kemudian bertanya, "Senior, kenapa kau ada di sini?" "Jangan khawatir, aku akan menunjukkan pertunjukan yang bagus dulu padamu," jawab Tangkisan. Tangkisan kemudian melihat ke arah Master Aula Hukuman dan Master Aula Penjualan, Harta Karun. Ia berkata, "Mari kita mulai dengan kalian." Seketika mereka berdua terkena tebasan pedang dan mati meledak. Tuan utusan di sini pun berteriak, Kaisar pembunuh, masalah ini adalah kesalahan kita. Aku harap pendahulu bisa memberi kami kesempatan untuk berubah." Master Zhou dan Master Lu Yuan pun ketakutan berkata, "Senior Kaisar, pembunuh, kami tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Ouyang Balah yang mengancam kami." Namun Tangkisan tak mendengarkan ocehan mereka. Ia lalu menebaskan pedangnya. "Karena kalian sendiri tidak ingin bunuh diri, maka aku akan membantu kalian," ucapnya. Aula utama pun seketika hancur oleh tebasan pedang Tangkisan. "Lari," ucap Master Zhou. Ketiga master pun segera melarikan diri. Namun hanya dengan sekali gerakan tangan, kedua master itu langsung mati. Kepala mereka meledak. Yang tersisa hanya Master Lu Yuan. Ia merasa sudah aman karena jaraknya sudah cukup jauh dari Tangkisan. Namun tiba-tiba kepalanya pun ikut meledak dan mati juga. Setelah membereskan mereka, Tangkisan melihat ke arah Ouyang Ba dan Tuan Utusan, lalu berkata, "Apa kalian berdua ingin bunuh diri atau aku yang mengirim kalian secara pribadi?" "Senior, aku adalah Master Sekte Xuanling. Bisakah kau..." ucap Ouyang Ba dengan terbata-bata, meminta ampunan. "Ouyang Ba, bukankah kau selalu ingin membuat Kinan berlutut padamu? Itu benar. Jika kau berlutut pada Kinan dan bersujud kepadanya untuk mengakui kesalahanmu, aku tidak akan menghapus kultivasimu." Ouyang Ba yang mendengar perintah dari kaisar pembunuh, ia lalu bergumam, "Apa kau bercanda? Aku seorang kaisar yang hebat, harus berlutut di hadapan semut?" Melihat Ouyang Ba yang tidak menjawab, Tangkisan kemudian berkata lagi, "Kenapa? Kau tidak mau?" Dengan badan yang menggigil ketakutan, Ouyang Ba pun berkata, "Senior, aku salah." Ia lalu bersujud kepada Kinan dan berkata, "Kinan, aku salah." Namun di dalam hatinya ia bergumam, "Kaisar pembunuh, Kinan, suatu hari saat aku, Ouyang Ba, menjadi orang yang kuat, akan aku pastikan untuk menghancurkan mayat kalian menjadi berkeping-keping untuk membalas rasa malu hari ini." Tapi setelah itu tiba-tiba aura yang mengerikan tiba-tiba muncul di langit. Aura yang sama seperti aura kaisar pembunuh seketika muncul di sana. "Apa ini?" ucap kerumunan. Naga harimau pun yang terhempas oleh angin yang disebabkan oleh kejadian tersebut pun berkata, "Dua kekuatan tingkat martial dominator." Putri Miao Miao pun di sini bergumam, "Ini adalah kekuatan di atas martial super jin. Bahkan di seluruh domain bawah itu bisa disebut eksistensi tingkat puncak." Tuan utusan di sini juga sangat terkejut. Ia berkata sambil terbata-bata, Master Puncak, tuanmu, Master Puncak Zhang." Kenapa utusan ada di sini?" tanya Master Puncak tuanmu. "Master Puncak tuanmu," aku jawab Tuan utusan sambil terbata-bata juga. "Baiklah, kakak kedua, kenapa kau tidak datang melihat kami setelah sekian lama?" tanya Master Puncak Zhang. Tangkisan hanya terdiam tanpa menjawab. Tiba-tiba seseorang dari langit datang kembali. Ternyata itu Master Puncak Liu dari Tanah Suci Fei Yang. Master Puncak Liu pun lalu berkata, "Kakak kedua, dasar kau bajingan. Aku pikir kau sudah mati. Di mana keturunan yang kau cari? Aku ingin melihatnya. Jenius macam apa yang kau cari hingga menghabiskan waktu 100 tahun?"
Aku memang sudah menemui ahli warisku, tapi dia bukanlah seorang jenius yang tiada tara. Tanya jawabnya sudah berakhir. Kau bisa pergi sekarang. Jawab Tangkisan. Tangkisan, apa kau bercanda? Jika dia bukan jenius yang tiada tara, bagaimana kau bisa menyelamatkannya? Ucap Master Puncak Zhang. Aku punya pertimbangan sendiri. Mengapa kau begitu repot? Aku mengatakan bahwa aku akan menyelamatkannya. Bahkan jika 100 tahun berlalu, aku akan tetap menepati janjiku. Jika kau ingin bertarung, maka bertarunglah. Jika kau mau tinggal, kami tidak menerimanya. Jawab Tangkisan. Anak ini adalah ahli warismu. Beritahu aku seperti apa karakter anak ini. Tanya Master Puncak Zhang kepada Tuan Utusan. Namun di sini Oyangba berkata, Master Puncak Duanmu, biarkan aku memberitahumu. Aku adalah Master Sekte Xuanling dan anak ini bernama Kinan. Dia adalah seorang murid halaman luar Sekte Xuanling. Bakat seni bela dirinya bagus dan dia punya banyak harta karun di dalam dirinya. Dia pernah sekali memasuki lantai kelima Pavilion Wuyuan dan mendapatkan harta rahasia Pavilion Wuyuan. Beberapa waktu yang lalu dia mendapatkan sebuah petualangan di Gunung Naga Harimau. Ucap Oyangba. Master Puncak Zhang pun menjawab, oh, anak ini bisa memasuki lantai kelima Pavilion Wuyuan dan bakatnya tidak buruk. Hahaha, kakak kedua terlalu rendah hati. Ucap Master Liu dan ucap Master Puncak Duanmu. Tapi di sini tiba-tiba Oyangba berkata lagi, tidak, Martial Soul Kinan hanya level Huang tingkat 10. Ya, level Huang tingkat 10. Seketika, Master Puncak Zhang pun mengeluarkan aura yang mengerikan dan berteriak, Tangkisan, kau sangat mengecewakanku. Aku memberimu waktu 100 tahun, tapi kau hanya menemukan seekor semut dengan Martial Soul level Huang tingkat 10. Tidak hanya Master Puncak Zhang, Master Puncak Liu juga berkata, kakak kedua, jangan berpikir aku benar-benar tidak berani menghajarmu. Master Puncak Duanmu juga berkata, kakak kedua, Kinan mungkin punya sesuatu, tapi Martial Soul-nya cuma level Huang tingkat 10, dan dia tidak akan bisa menyelamatkannya dalam kehidupan ini. Tangkisan pun menjawab, aku mencari ahli warisku. Apa hubungannya denganmu? Bertarunglah jika kalian mau. Tangkisan. Kalian berdua bawa pergi Kinan dan segera pergi. Ucapnya kepada Putri Miao Miao untuk segera membawa pergi Kinan. Kemudian Master Puncak Zhang pun berkata lagi, kau ingin ahli warismu bertahan hidup? Tangkisan, aku tidak bisa membunuhmu, tapi ahli waris semutmu itu harus mati di tanganku. Apakah Kinan akan mati di tangan para Master Puncak? Jangan lupa tonton kelanjutannya hanya di channel Good Movie ID.